Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan warung servis elektronik. Oke teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Ini kali ini saya kedapatan servisan laptop ya. Kasus ini adalah penggantian keyboard, yang mana kata yang punya laptopnya keyboardnya tidak fungsi atau banyak tombol-tombol yang bermasalah ya. Ini langsung aja kita langsung penggantiannya, tidak di servis ya, karena untuk keyboard sendiri kalau di servis itu rawan rusak kembali ya, rawan error lagi ya. Nah ini berlaku untuk semua merek laptop ya, terutama yang keyboard tanam seperti ini. Oke, kalau keyboard dari atas gampang, cuma kalau keyboard tanam dia wajib membongkar mesinnya, membongkar semuanya ya. Untuk cara pembongkarannya simak video ini ya. Oke, ini baut-bautnya untuk laptop sendiri tuh banyak sekali ya bautnya ya. Dia di setiap pojok-pojokan, bahkan dalam sendiri dia ada bautnya. Hati-hati di situ, baut itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau tidak hafal, usahakan dipoto ya. Kotirnya kalau kita salah memasangkan baut yang panjang ketuker dengan yang pendek, dia akan tembus ke casing ya. Hati-hati ya. Nah, ini dalamannya seperti ini ya. Oke, nah ini kameranya agak goyang. Nah ini kita lepas-lepaskan semua ya yang ada di dalam ini, seperti harddisk ya. Harddisk juga kita lepas juga ya, bisa kita lepas. Baterai sebelumnya sudah saya lepas ya, karena baterainya dari luar gampang, tidak harus di dalam bongkarnya, tinggal dibuka tuasnya, tinggal ditarik untuk baterai sendiri. Nah itu untuk harddisknya kita lepas. Baut harddisk juga kita pisahkan ya, baut harddisk biasanya pendek ya. Ya, nah ini kita siapkan wadahnya untuk penempatan baut ya. Nah di sini juga ada dekat WiFi. Di sini ada WiFi ya, itu yang dekat tangan saya itu WiFi. Nah itu kita juga lepas ya. Itu ada kabel-kabelnya, kalau perlu foto ya. Di situ ada kabel, biasanya ada yang pakai satu kabel atau pakai dua kabel. Nah, di sini ada dua kabel, hitam dan putih ya. Ya ini kita lakukan pembongkaran dari atas menggunakan kuku, boleh menggunakan plat, boleh ya. Kalau kukunya panjang silakan menggunakan kuku, kalau kukunya pendek silakan menggunakan plat yang tipis ya, seperti ini platnya. Kita congkel pelan-pelan saja, dipastikan bautnya sudah terlepas semua ya. Nah untuk bagian depannya juga kita sasar sedikit-sedikit, muter aja ya, muter dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri boleh, tapi jangan dipaksa ya. Kita cuma mencungkel bagian depan, bukan langsung ditarik ya. Nah soalnya di sini ada fleksibel ya, fleksibel untuk mousepad dan keyboard sendiri, dan satu lagi untuk tombol power ya, dia menggunakan fleksibel ya. Nah ini kita lakukan pencungkilan soketnya. Hati-hati ya, soket itu rawan patah ya. Pastikan saat pencungkilan baterai sudah dilepas ya. Khawatirnya salah-salah nanti laptop bisa mati ya, karena konslet kena flat besi. Oke, ini kita pisahkan dulu ya. Nah, oke, soketnya kita amankan. Nah untuk ini sendiri, mesin-mesin segala macam kita pisahkan dulu. Kita tidak membutuhkan ini untuk sementara ya. Kita hanya membutuhkan cover atasnya. Nah ini cover bagian atas untuk menggandeng keyboardnya ya. Kita hanya butuh ini. Nah di sini seperti ini tampilannya ya. Dia terlindungi, ada beberapa besi dan plastik pelindung ya. Itu buat grounding ya. Jangan sampai dia terhubung langsung dengan mesin. Kalau tidak ada plastik hitam warna itu ya, dia akan terhubung dengan mesin dan menyebabkan laptop mati. Ini kita
buka ya pelan-pelan. Nah, ini saya tidak memvideokan cara penggantiannya karena memang agak sulit ya, dan durasinya cukup lama juga ya. Ini kita bongkar juga untuk switch on off-nya ya. Nah, di situ kita bongkarnya tarik aja ya, bisa kamu tarik, bisa kita sasat ya sedikit-sedikit. Untuk pertama kita lepaskan semua yang terhubungan dengan covernya seperti plastik dan besi-besinya, itu kita tarik nggak apa-apa ya, tapi hati-hati pada saat penarikan itu patah ya. Atau menggunakan cutter seperti ini juga boleh ya. Nah, menggunakan cutter kita pelan-pelan aja ya, congkel pelan-pelan. Kalau dipaksakan dia mengakibatkan patah dan tidak bisa melakukan penggantian dan harus membeli casing baru ya, karena harga casing ini pun cukup mahal ya. Kalau saya lihat di online itu cukup mahal harganya, apalagi yang satu set. Untuk casing laptop sendiri itu cukup mahal dan jarang juga yang jual ya. Nah, di sini juga ada pengait-pengaitnya itu yang hitam-hitam, itu yang nanti kita akan pasangnya dengan solder ya. Kita lepas dengan tarik aja nggak apa-apa, atau disasut pelan-pelan dengan solder. Nah, itu langsung kita lakukan penggantian. Nah, ini keyboard baru dan keyboard bekas sudah saya lepas ya. Nah, nanti untuk cara pemasangannya tinggal menggunakan solder atau menggunakan lem ya. Tapi lem saya tidak rekomendasi, khawatir bikin error. Lebih baik menggunakan solder, lebih aman ya. Itu sudah saya ganti ya keyboard barunya ya. Itu udah posisi penggantian ya, seperti ini posisi penggantiannya. Keyboardnya pun rapi ya, kalau ditekan juga muncul ya, nggak mendem ya. Nah, ini untuk besi ini itu untuk tekanan ya, dia jangan sampai pada saat kita akan ngetik itu mendem ya. Oke, kita langsung saja pemasangan switchnya yang tadi sudah kita lepas. Ya, jangan lupa ini berlaku untuk semua laptop yang menggunakan keyboard tanam ya, mau dia merek Acer, Asus, Toshiba dan lain-lain. Caranya sama, cuma mungkin tipe keyboardnya yang berbeda ya, atau posisi kabel keyboardnya yang berbeda. Ada yang lurus, ada yang bengkok dan segala macamnya ya, tergantung jenis laptopnya. Dan untuk pembongkaran itu sama aja. Setelah itu kita pasangkan cover atasnya ya. Di sini kita pasangkan lagi kabel-kabelnya yang tadi sudah kita lepas, untuk switchnya, untuk mousepadnya, dan untuk keyboardnya wajib kita pasang semua. Karena salah satu tidak terpasang dengan baik, menyebabkan tidak fungsinya spare part tersebut ya. Misalkan keyboard kita tidak pasang, keyboard berarti tidak fungsi ya. Sini hati-hati sekali ya. Banyak kejadian para teknisi atau para orang yang mengganti sendiri itu kebanyakan soketnya patah ya, karena dia terlalu dipaksakan, nggak masuk pasakan, akhirnya fleksibelnya juga ikut rusak, soketnya juga ikut patah. Makanya di sini perlu kehati-hatian, karena memang posisinya juga pada pemasangan juga agak-agak cukup rumit ya. Nah, bila mana kita pastikan soketnya sudah pasang, kita rapikan ya, jangan sampai tertekuk ya, jangan sampai tertekuk. Kalau tidak tertekuk, boleh kita rapikan casingnya ya, kita skrup, tekan aja ya. Oke, ini kita colokkan charger ya untuk pengetesannya ya, apakah semuanya keyboard normal fungsinya. Jangan salah ya, kita keyboard beli baru belum tentu hasilnya normal semua ya. Kita nggak tahu bawaan pabrikan seperti apa. Ada kalanya kita beli itu walaupun baru, beberapa fungsi keyboardnya tidak fungsi ya, yang harus kita ganti lagi keyboardnya. Makanya saya sarankan sebelum penggantian, sebelum pengeleman, dites dulu keyboardnya. Kalau udah dites pastikan semua normal, baru lakukan pengeleman ya. Kalau saya sebelum saya tes sudah pasti, baru saya lem seperti ini. Nah, kita cara pengetesannya itu ada dua fungsi. Bisa menggunakan aplikasi namanya keyboard tester yang offline atau online ya. Kalau online harus terhubung dengan wifi atau internet,
kalau yang offline kita harus punya softwarenya ya. Nah kalau ini saya menggunakan manual aja ya, menggunakan notepad ya. Ini saya ketikkan satu-satu dari A sampai Z, dari angka 1 sampai 0 dan angka 10 ya, 0, dimulai dari 0, dan fungsi-fungsi lain yang ada di keyboard seperti escape, tab, caps lock, shift, dan kontrol alt dan segala macamnya. Itu saya tes satu persatu, dipastikan tidak ada yang bermasalah, karena ini kebetulan punya user, punya pengguna. Khawatirnya nanti kalau ada yang bermasalah dia akan komplain ya. Oke ya, hidup semua tadi ya. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa mempesona.